Halo brother and sister dari Sabang sampai Merauke, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Tentunya terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video. Nah, kembali lagi teman-teman, tentunya aku akan ngebahas Aceh nih teman-teman ya. Karena memang channel ini banyak reaction video tentang Aceh, baik sejarah, budaya, musik, film, dan hal-hal menarik lainnya. Nah, kali ini teman-teman aku mau reaction video nih. Ini dari channelnya namanya Mustafa Network ya, Mustafa Network. Jadi di sini ada video judulnya Ceramah Full Ustadz Felix Xiao di Banda Aceh, Aceh Bumi Para Pejuang. Nah, jadi aku mau tahu nih teman-teman, gimana sih Aceh di mata Ustadz Felix Xiao? Pasti kalian tahu ya, dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz yang masih muda ya, berani, terus cerdas tentunya ya, banyak dagingnya kata orang-orang tuh ya. Nah, langsung aja teman-teman, karena ini videonya lumayan panjang, hampir setengah jam, kita mulai aja reactionnya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Check it out! Oke teman-teman, let's play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mustafa Channel. Jangan lupa subscribe. wabarakatuh. Mana suara Ustadz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras. Posisi kamera tertutup plastik, tapi hanya beberapa menit awal saja. Oh, lagi hujan ya, pas caranya ya. Dengar ya teman-teman apa ceramah Ustadz Felix Xiao, terus gimana ada Pak Ustadz Felix Xiao tentang Aceh ya. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ini kalau nggak salah di acara Bang Aceh Syariah ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menurunkan air daripada langit, Allah yang menurunkan kehidupan kepada kita semuanya. Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai bentuk rasa cinta kepada kita semuanya. Allah turunkan rasa kasih dan sayang di antara kita. Allah ikatkan di antara kita dengan kasih sayang itu. Dan Alhamdulillah, pada hari ini Allah berikan kepada kita sebuah karunia yang lebih daripada yang lain, yaitu adalah karunia keimanan. Karena keimanan itu, maka kita semuanya, walaupun ada perbedaan, Allah satukan kita satu sama lain. Allah gabungkan kita semuanya karena agamanya, yaitu adalah agama Islam. Dan kita berharap, kita memohon kepada Allah, semoga apa yang Allah turunkan pada hari ini, semua air yang Allah turunkan dari langit ini mensucikan seluruh diri kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah turunkan setiap hidayah dari setiap tetes daripada air yang Allah turunkan dari langit ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita semua terhutang kepada beliau. Sungguh kita semua memiliki banyak sekali yang ingin kita sampaikan kepada beliau. Benar, Ustaz. Sungguh tidak terbayangkan, tidak tergambarkan kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Andaikan beliau ada di sini, maka kita ingin mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, kami mencintai engkau ya Rasulullah. Andaikan suatu waktu di yaumil kiamat ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat daripada beliau, digolongkan sebagai orang-orang yang berbaris di belakangnya, dituntunkan oleh beliau kepada surganya Allah, diberikan minum daripada telaganya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melihat wajah Allah bersama dengan beliau, dan tidak ada yang lebih baik daripada hari itu insya Allah. Dan mudah-mudahan kita memasuki surga Allah bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saudara dirahmati Allah, senang sekali bisa mampir kembali ke bumi Seramu Makkah, bumi Aceh. Dan ini adalah tempat salah satu yang setiap kali saya datang sini saya bergedik ngeri. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa? Karena inilah tempat pertama kali yang mendapatkan cahaya Islam. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darah daripada setiap teman-teman sekalian itu memiliki nasab yang sangat luar biasa. Andaikan kalau teman-teman melihat saya, udah kelihatan teman-teman sekalian? Kelihatan. Kira-kira kalau nasab saya sama nasab teman-teman sekalian lebih tinggi mana kira-kira? Nasab antum, nasab teman-teman sekalian di depan saya, ini nasabnya para pejuang.
nasabnya para ulama. Kalau saya semakin lihat nasab saya ke atas, saya semakin khawatir, paham teman sekalian. Jangan-jangan ujungnya penjajah, paham teman sekalian. Tapi mudah-mudahan enggak. Hari ini alhamdulillah saya sudah niat memang datang ke sini cuma untuk menemani Tuan Guru Abdul Somad. Dan ini memang beban besar bagi saya. Karena bapak-bapak saya sangat memahami, tadi yang ngasih sambutan bebannya berat sekali di depan para pengagum-pengagum Ustaz Somad, luar biasa, Masya Allah. Saya tadi ngelihat dari jauh, yang pertama sambutan 2 menit. Ya Allah, yang kedua 5 menit. Kalau saya kira-kira berapa menit ya? 20 menit, bagus, ada pernikahan. Sengaja, alhamdulillah itu ya. Kemarin saya menghadiri tablik akbar Ustaz Somad ketika di Batam, itu juga sama. Jadi saking cintanya kemudian umat kepada Ustaz Somad, Masya Allah. Akhirnya Ustaz Somad dirindukan oleh semua orang, dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini sesuai dengan niat saya ingin menemani beliau dan sedikit berbicara tentang ekonomi Islam, teman-teman sekalian. Yang pertama-tama teman-teman sekalian, saya pengen cerita. Dulu ketika saya masih kecil, itu kalau ibu saya nganterin saya pas pergi kuliah, itu ibu saya senantiasa bilang begini, Lik, ini makanan untuk kamu, simpan sendiri, makan sendiri, jangan bagi orang lain. Paham sekalian? Simpan sendiri, makan sendiri, jangan bagi orang lain. Saya dalam hati bilang, masa saya nggak boleh bagi orang lain? Tapi perlu dilihat teman-teman sekalian, ada orang-orang yang berpikir semacam ini. Ada orang-orang yang berpikir ketika mereka punya kekayaan, ketika mereka memiliki sesuatu, maka orang lain nggak boleh dibagi. Dan karena itulah teman-teman sekalian, ada orang-orang penjajah datang ke Indonesia dengan semangat yang sama. Mereka ingin mendapatkan kekayaan dan mereka nggak mau bagi kekayaan itu pada orang-orang yang lain selain daripada mereka. Maka kalau teman-teman baca dalam sejarah, penjajah datang ke Nusantara, itu mereka bawa 3G. Berapa G? 3G, sekarang sudah 4G, bahkan 5G, itu kalau telekomunikasi. Tapi dulu mereka bawa 3G. Apa 3G ini? Gold, Gospel, Glory. Itu yang mereka bawa. Jadi yang mereka bawa adalah 3 hal yang mereka ingin ambil juga 3 hal daripada kita. Apa yang mereka ingin ambil? 1, mereka ingin ambil gold. Mereka ingin dapat perdagangan, mereka ingin dapat harta, mereka ingin dapat emas. Yang kedua, mereka ingin bawa gospel, mereka ingin ambil pula akidah kita. Yang ketiga, kemudian mereka bawa glory, mereka ingin ambil pula kekuasaannya di situ. Maka para penjajah datang ke bumi Nusantara, yang mereka inginkan adalah bukan hanya uang Anda, bukan hanya kekayaan Anda, bukan hanya alam Anda, tapi yang mereka inginkan juga akidah Anda. Tapi mereka juga tidak hanya pengen akidah Anda, mereka juga pengen tanah Anda. Maka datanglah ulama-ulama zaman dulu mengatakan, yang jual tanah sama dengan jual akidah. Betul begitu? Yang jual tanah sama dengan jual akidah. Kalau Anda jual tanah Anda, berarti Anda jual akidah Anda. Kenapa? Karena kalau Anda lepas tanah Anda, maka ekonomi Anda akan dikuasai. Kalau ekonomi Anda akan dikuasai, maka akidah Anda mudah akan terbeli. Penjajah datang dengan cara seperti tadi. Maka penjajah ketika datang, mereka tidak suka dengan yang namanya persatuan. Mereka nggak suka ketika kaum muslimin bareng-bareng. Mereka nggak suka kalau kaum muslimin sama-sama. Kenapa? Kalau kaum muslimin sama-sama, maka kekuatannya tidak akan mungkin terkalahkan. Takbir! Allahu Makanya Akbar. mereka pengen apa? Dipisah satu sama lain, digolongkan. Yang ini golongan ini, yang ini golongan ini, yang ini golongan ini, yang ini golongan ini. Gak percaya? Coba cek pulang dari sini, coba cek surat akte kelahiran masing-masing. Terutama yang sudah agak teman-teman akan mendapatkan kalau 80-an, teman-teman akan dapat STBLD namanya. Apa itu STBLD? Staatsblad. Surat keputusan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur bagaimana caranya memisahkan antara orang-orang yang ada di Nusantara agar mereka mudah dijajah, agar ekonominya bisa diambil, tanahnya bisa diambil, akidahnya bisa dibeli. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Maka Islam muncul sebagai sebuah solusi. Maka Islam muncul sebagai sebuah jawaban. Karena satu-satunya yang nggak bisa dibeli adalah kalau orang itu sudah masuk di dalam akidah Islam. Maka semuanya berubah teman-teman sekalian. Orang yang sudah terceluk Islam semuanya berubah. Lihat mata saya kira-kira sipit atau belum?
Sipit atau besar? Kira-kira kalau ketemu di jalan, kebayang nggak kalau yang kayak begini bisa ceramah? Mungkin bilang, mohon maaf mas, mohon maaf, kayaknya masalah tempat deh. Ini tempat ceramah bukan boy band, paham teman sekalian? Tapi ketika kemudian teman-teman aneh ngelihat saya sipit tapi ngomong tentang Islam, jangankan teman-teman, orang keluarga saya aja aneh. Kemarin ketika saya sedikit ceramah di YouTube, kemudian ada salah seorang keluarga saya yang melihat, kemudian dia pasang di Facebooknya dia, di tag ke ibu saya. Ibu saya langsung WhatsApp ke saya. Apa kemudian isi WhatsAppnya? WhatsAppnya begini, saya itu pamannya dia, tapi saya malu punya ponakan kayak dia. Lah kenapa? Kayaknya Felix Xiao ini sudah dicuci otak, sampai seolah-olah dia ngomong kayak begini, kayak kita nggak bisa bayangin. Paham teman sekalian? Orang sudah tercelup akidah, semuanya akan berubah. Ketika orang sudah tercelup akidah, maka kebersamaan lebih penting daripada apapun. Ketika orang sudah tercelup akidah, maka dia akan berpihak kepada Islam, maka dia akan berpihak kepada kebenaran. Ini bedanya kita dengan yang lain. Teman-teman sekalian coba lihat, kita punya banyak hal. Di Aceh kaya luar biasa, kita punya banyak hal. Tapi apa yang paling penting yang mendasari sistem ekonomi Islam, yaitu adalah keimanan. Kalau nggak ada keimanan, kita nggak bisa bilang tentang apapun. Keimanan. Kita nggak bisa bilang untuk barang-barang. Kita nggak bisa bilang tentang ekonomi umat. Kita nggak bisa bilang tentang riba dan sebagainya. Kenapa? Karena kita belum punya akidah. Tapi kalau sudah punya akidah, itu yang merubah semuanya. Dan inilah yang milik kita paling berharga. Nggak percaya? Coba lihat. Teman-teman sekalian coba lihat. Kalau monyet makan atau tidak? Monyet makan? Monyet tidur atau tidak? Tidur. Monyet kerja atau tidak? Tidur. Kerja, banyak disuruh ngambilin kelapa gitu kan ya. Oke, kalau gitu kerja. Monyet makan, monyet tidur, monyet kerja. Kalau anda makan atau tidak? Makan. Anda tidur atau tidak? Kerja atau tidak? Oh, coba lihat. Anda makan, monyet makan. Anda tidur, monyet tidur. Anda kerja, monyet kerja. Artinya kalau kita cuma makan, tidur, dan kerja, kita sama kayak, bukan saya yang bilang. Jangan sampai di sini terus sekalian. Artinya harus ada sesuatu yang berubah. Kalau Anda cuma cukup makan, Anda cuma cukup tidur, Anda cuma cukup kerja, Anda nggak ada bedanya dengan monyet. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Buya Hamka. Buya Hamka bilang, kalau manusia cuma cukup untuk kerja, manusia cuma cukup untuk tidur, manusia cuma cukup untuk makan, maka dia nggak ada bedanya dengan monyet. Apa beda manusia dengan monyet? Dia pakai akal. Maka di dalam agama kita Islam, di dalam Al-Quran, Allah menghubungkan satu hal, keimanan sama dengan mikir. Kalau nggak mikir berarti nggak beriman. Kalau nggak beriman berarti dia bisa jadi nggak mikir secara sempurna. Ada yang protes, Ustaz, itu orang ateis mikir kok, tapi kok nggak beriman? Iya, mikirnya baru setengah. Paham teman sekalian? Karena mikir setengah, syahadatnya juga setengah. Syahadat kita bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena mikirnya setengah, syahadatnya baru setengah. Baru sampai asyhadu an la ilah, tidak ada Tuhan. Paham teman sekalian? Karena mikirnya masih setengah. Kalau dilanjutin mikirnya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seseorang yang beriman itu di dalam Al-Quran adalah karena dia mikir. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita lihat lagi bagaimana keimanan bisa ada, bisa merubah kita. Karena kalau kita misalnya nggak beriman, kita sama kayak monyet. Kalau kita mau mikir, kita naik lebih tinggi daripada monyet. Apa itu? Jadi manusia. Kalau orang nggak mikir bukan manusia, bahkan lebih rendah daripada manusia. Ulaika kal an'am balhum adol, kata Allah. Mereka yang nggak pakai akal lebih rendah daripada binatang ternak. Contoh, tahu sapi? Tahu sapi? Pernah lihat sapi? Ustadz ini kayaknya meremehkan kami banget. Oke, pernah lihat sapi? Homo tahu homo? Homo tahu? Pernah lihat homo? Oke, sekarang saya minta, pilih mana, sapi atau homo? Pilih mana, sapi atau homo? Kenapa pilih sapi, bukan homo? Sapi bisa dimakan, sapi bisa suruh sapi bisa bajak, dimakan ya, sapi bisa dijual. Homo nggak bisa disuruh bajak, nggak bisa dijual, nggak bisa dimakan. Paham maksudnya teman sekalian? Jadi kalau ada kemudian ada orang yang nggak mikir, mendingan binatang ternak lebih berharga daripada orang yang nggak mikir. Bisa dipahami teman sekalian? Tapi kita mikir, yang non muslim juga mikir. Kita yang muslim mikir, yang bukan muslim juga mikir. Lalu apa bedanya antara muslim dan yang bukan? Bedanya adalah pada iman, teman-teman sekalian. Lihat baik-baik.
kalau Anda perbuatannya tidak ada beda dengan orang bukan Islam, berarti syahadat Anda tidak ada efeknya. Syahadat Anda tidak ada efeknya. Contoh, orang non-muslim punya mobil, bangga. Kita punya mobil, bangga. Berarti kita nggak ada bedanya dengan mereka. Mereka punya rumah, bangga, berlomba-lomba bikin yang paling tinggi. Kita pun berlomba-lomba bikin rumah yang paling tinggi. Nggak ada bedanya. Pilihan mereka dengan pilihan kita sama, nggak ada bedanya kita dengan mereka. Bisa dipahami, Ustaz? Nabungnya tempatnya sama, mereka nggak peduli dengan syariah, kita pun nggak peduli dengan syariah. Apa bedanya antara yang beriman sama yang nggak beriman? Padahal iman ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi sayangnya akidah ini, iman ini nggak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli, semuanya sudah mau kita beliin akidah. Ada nggak teman-teman sekalian orang yang teman-teman sayangi, tapi kita mintakan pada dia hidayah, tapi sampai sekarang belum dapat? Ada atau nggak kira-kira? Banyak. Jangankan kita, teman-teman sekalian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memintakan hidayah pada Allah atas pamannya Abu Talib. Pamannya siapa? Masya Allah, pamannya itu ngasih makan Rasulullah, menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah. Rasulullah sayang banget sama pamannya, sampai berkata, wahai pamanku, ayo masuklah Islam. Wahai pamanku, ayo masuklah Islam. Karena sudah seperti bapaknya sendiri, ayo masuklah Islam. Nanti saya bisa punya alasan di hadapan Allah untuk memintakan ampunan bagimu, wahai pamanku. Tapi ternyata berapa kali pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan hidayah kepada pamannya, apa yang mulai terjadi? Allah turunkan ayat, innaka lan tahdi man ahbabta. Ternyata teman-teman sekalian, hidayah bekerja dengan cara yang tidak kita duga, dengan cara yang tidak kita sangka. Gimana cara kerja hidayah? Hidayah nggak bisa dimintakan, hidayah nggak bisa dibeli. Allah katakan, innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau adalah kekasih Allah di atas muka bumi ini. Ditimbang semuanya, engkau masih yang dikasih oleh Allah. Tapi walaupun engkau yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan tunjuki pamanmu. Akan tetapi walakinallah yahdi mayyasha. Akan tapi Allah tahu siapa yang akan dia tunjuki. Allah lebih tahu siapa yang dia kehendaki. Allah lebih tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah. Teman-teman sekalian coba lihat. Saya kemarin pernah nulis satu tulisan amal yang tertukar. Saya bahas tentang bapak saya. Teman-teman tahu dari mana kemudian datangnya semua kemudahan yang ada pada saya? Bapak saya nyediain pada saya. 2008 teman saya pulang dari haji, tiba-tiba dia nangis bilang begini, Lik, tahu nggak Lik? Ada banyak yang minta saya untuk mendoakan nanti di depan Ka'bah. Pas di depan Ka'bah kata dia, saya nangis di depan Ka'bah. Saya lupa tentang setiap orang yang minta doa pada saya. Yang kebayang pada saya adalah mukamu Lik, wajahmu ada di depan saya ketika ada di depan Ka'bah. Saya bilang, jangan-jangan saya sudah siap dipanggil oleh Allah nih untuk pergi ke sana. Lalu kemudian saya bilang pada bapak saya, Pi, balik mau umroh. Bapak saya bilang, gimana caranya? Emang kamu sudah pernah umroh? Belum. Gini aja, saya bilang, Pi, Papi mau nggak? Papi kan punya karyawan. Nanti karyawan Papi diminta untuk umroh. Nah, pembimbingnya Felix. Lalu dia bilang, emang kamu sudah pernah umroh? Belum. Tapi saya mau untuk umroh. Bapak saya umrohin saya. Rencananya 2011. Bapak saya bilang, oke 2011 kamu pergi umroh. 8 hari pas mau pergi umroh, saya pasang wajah murung. Lah kenapa? Strategi. Bang, sekalian. Saya pasang wajah murung. Dia lihat, kamu kok wajahnya murung? Bukannya kamu sudah mau pergi umroh? Saya bilang, sendirian sih, istri saya nggak saya ikut. Lalu bapak saya bilang, emang kalau umroh berdua berapa? Umrohnya segini Pi. Bapak saya bilang, oke istrimu juga ikut. 2011 saya sama istri pergi umroh. Mobil saya itu yang pernah ditumpangi Ustadz Somad. Itu Ustadz Somad sering ngomong tentang mobil saya. Yang beli bukan saya, yang beli bapak saya buat saya. Lalu kemudian ngasih pada saya. Lalu bapak saya bilang begini, Lik, pakai untuk dakwah. Jangan pernah minta uang sama orang ketika dakwah. Untuk bensin biar papi yang beliin. Lalu kemudian rumah saya, dia juga yang beliin. Saya mintain punya hidayah pada Allah. 2011 kita pergi kemudian lihat Ka'bah. Di depan Ka'bah kita telepon bapak. Lalu kemudian kita bilang gini, Pi, di depan Ka'bah nih sekarang Felix doain Papi masuk Islam. Mudah-mudahan. Bapak saya jawab, insya Allah. Menurut sekalian. Ini kemudian terjadi. Tapi sampai detik ini dia belum dikasih hidayah oleh Allah. Entah berapa banyak kita berdoa, entah berapa banyak kita minta pada Allah, tapi apa terjadi? Andaikan hitungannya adalah untung rugi, andaikan hitungannya adalah manfaat, teman-teman yang sekarang ada di depan saya belum bermanfaat buat saya. Tapi bapak saya sudah bermanfaat buat saya.
Saya doain yang bermanfaat buat saya, Allah bilang bukan lik, belum lik. Artinya apa? Yang di depan saya ini nggak pernah saya mintakan hidayah, ternyata sudah datang hidayah pada Anda. Nggak beranjak bahkan hujan, Masya Allah, entah hidayah kayak apa yang Allah berikan. Di depan saya nggak pernah saya doakan, tapi ternyata Allah berikan hidayah pada teman-teman sekalian. Bapak saya bermanfaat buat saya doakan setiap waktu, Allah belum memberikan hidayah. Apa artinya? Artinya bagi Allah, teman-teman sekalian, lebih penting untuk berislam daripada bapak saya. Artinya bagi Allah bisa jadi teman-teman sekalian ketika berada di dalam Islam bisa jadi akan memberikan suatu kontribusi yang mungkin belum bisa diberikan oleh bapak saya. Masya Allah, hidayah bekerja dengan cara seperti itu, kita nggak tahu. Walau bisawab ketika misalnya besok atau lusa beliau bergabung di dalam Islam. Tapi teman-teman sekalian coba lihat baik-baik, ketika orang sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka mulailah dia berubah. Maka mulailah setiap pilihannya diarahkan pada Allah. Mulailah setiap pilihannya dia pikirkan, ini Allah ridho atau tidak. Andaikan teman-teman sekalian semua berada di sini, saya tahu kenapa? Karena teman-teman berpikir Allah ridho atau tidak saya berada di sini. Andai kalau Allah ridho, ya Allah, saya siap untuk menjalani apapun. Asal ini Allah ridho, asal ini Allah senang. Maka dakwah, maka menegakkan ekonomi syariah, beratnya luar biasa. Masya Allah, provinsi pertama ya yang kemudian menyatakan bahwa banknya sudah akan diatur dengan bank syariah. Doakan teman-teman sekalian, perjalanan berat. Berbuat sesuatu yang aneh itu berat, luar biasa. Bakal dikatain gila, ngayal, stres dan sebagainya. Persis kayak saya juga begitu. Kadang-kadang orang nanya pada saya, Ustaz, gimana kira-kira dakwah, berat atau enggak? Berat. Tapi gimana cara menjalani? Ya udah jalani aja. Ini kan jalan yang kita pilih. Anda setiap hari salat pada Allah, Anda baca 7 ayat yang Anda ulang-ulang. Yang kemudian terakhirnya bunyinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami minta jalan ya Allah. Ya Allah, kami minta jalan yang lurus ya Allah. Lalu kemudian Allah bilang, oke, jalan yang lurus yang kalian minta adalah apa? Ya Allah, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat sebelum kami. Siapa mereka? Jalannya para nabi. Ada nggak nabi yang santai? Ada nggak nabi yang santai? Ada nggak nabi yang kerjanya nikmat-nikmat? Nggak ada. Selain nabi, oke lah kalau gitu kita bukan nabi. Selain nabi siapa, Ustaz? Para syuhada. Ada nggak syuhada yang nggak mati? Ada nggak syuhada yang nggak mati? Nggak ada, semua syuhada mati. Yang ketiga, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi, yang mereka ada yang dicincang dari atas sampai ke bawah, dikasih kemudian besi panas dan sebagainya. Wassalihin, semua jalan yang Anda minta adalah jalan kesulitan di dunia. Semua jalan yang Anda minta pada Allah adalah jalannya orang-orang yang dulu pernah disulitkan di dunia. Artinya apa teman-teman sekalian? Ini jalan yang kita minta. Suatu waktu ketika saya lagi pergi ke tempat pernikahan adik saya, maaf, sebelum pernikahan, bapak saya bilang, Lik, pergi beli jas yuk. Akhirnya setelah kita pergi beli jas, lalu kemudian setelah selesai pergi jas, lalu kemudian kita duduk-duduk di mall sekeluarga, bapak saya, ibu saya, adik-adik. Lalu kemudian ibu saya bilang gini, Lik, berhentilah Lik, nggak usah dakwah terlalu frontal Lik. Udahlah, damai-damai aja Lik, nggak usah dakwah yang aneh-aneh Lik. Sudahlah, jangan macem-macem. Saya bilang maksudnya apa? Kamu itu loh, jangan banyak kritik orang, jangan yang macem-macem, jangan ikut gerakan yang macem-macem, jangan ikut demo yang macem-macem, jangan ikut aksi yang macem-macem. Saya bilang gini, Lik cuma mengikuti Yesus Kristus, paham sekalian? Dan kenapa? Karena mereka beriman pada Yesus Kristus. Kita juga beriman pada Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu menegakkan kebenaran. Banyak yang tidak suka. Maka anakmu juga sama, saya bilang. Ketika kita berkata tentang kebenaran, bisa jadi banyak yang gak suka. Ibu saya marah, sampai satu waktu kemudian bapak saya menghentikan perdebatan kita sambil ngomong begini, Lik, papi itu kalau suatu saat harus kehilangan kamu, papi sudah rela. Loh, maksudnya gimana? Tiba-tiba kamu diculik terus nggak balik-balik lagi, papi sudah rela. Maksudnya gimana? Dia bilang gini, Lik, coba mikir baik-baik. Kamu itu jangan lupa, kamu itu bukan siapa-siapa. Abdul Somad itu orang Melayu. Kalau dia ada apa-apa, orang Melayu maju. Kalau Habib Rizik itu punya FPI. Kalau nanti Habib ada apa-apa, FPI maju. Tapi kalau kamu ada apa-apa, orang Cina lari dulu. Paham dong saya? Benar juga ya sih. Tapi gini teman sekalian, saya bilang pada bapak begini, ini penting teman sekalian, ini penutup dan ini penting teman sekalian, ini penutup dan ini penting sekali tentang masalah keimanan. Dan kalau teman-teman punya keimanan, teman-teman akan bantu segala sesuatu yang cenderung kepada Islam.
termasuk membantu teman-teman kita di sini yang mau menegakkan aturan-aturan Allah di dalam perekonomian, di dalam syariah. Saya bilang pada bapak saya gini, kenapa saya masih berada di dalam jalan ini teman-teman sekalian? Karena saya punya anak. Saya bilang pada bapak ibu saya, hari ini saya bisa milih untuk diem. Dan hari ini akan lebih mudah bagi saya untuk diem, nggak ngomong tentang sesuatu yang benar. Bagi saya akan lebih mudah untuk tidak mendakwakan Islam, semua orang gak ada ganggu saya. Bisa jadi lebih mending, lebih baik bagi saya, lebih nikmat hidup saya, lebih tenang hidup saya. Tapi saya bilang pada bapak dan ibu saya, tapi anak saya ngeliatin saya. Suatu hari nanti ketika mereka sudah gede, saya nggak mau mereka nanya pada saya begini. Saya nggak mau mereka nanya pada saya, Abi, dulu Abi tahu yang mana yang benar. Dulu Abi tahu perkataan Allah. Dulu Abi baca Al-Quran. Dulu Abi tahu hadis. Kenapa Abi diam terhadap kemungkaran dan kezaliman di depan mata Abi? Saya bilang saya nggak mau ngajarin anak saya untuk jadi pengecut. Maka teman-teman sekalian, tanah ini Allah berkahi dengan banyak sekali ulama-ulama pemberani. Tanah ini Allah berkahi dengan banyak sekali pejuang-pejuang yang menjadikan Islam sebagai sebuah tolak bagi mereka, sebuah poros bagi mereka. Maka pantaslah ketika andaikan kebangkitan Islam harus dimulai dari Indonesia, saya doakan mudah-mudahan Allah memulai dari bumi paling barat, yaitu adalah Aceh. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi ceramah dari Ustadz Felix Xiao ya di Kota Banda Aceh yang banyak berbicara mengenai perekonomian syariah teman-teman ya. Dan kalau di mata Ustadz Felix Xiao tadi, Aceh itu ialah darahnya pejuang teman-teman ya. Jadi kalian itu nasabnya darah pejuang teman-teman ya. Maka itu ya semoga ya kita saling mendoakan ya Allah jaga kita di dalam jalan yang lurus, di dalam jalan yang benar teman-teman ya. Oke, ini aja teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.